Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Learning English with Mr. Ria. Students, mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang satu topik bernama food and drink. In this meeting, we will learn about food and drink part 2. Why I say that it is part 2? It is because in the previous meeting you have already learned about food and drink part 1, isn't it? Yes, that's why in this meeting we will learn together about food and drink part 2. So what we will learn in this part? Yeah, before we come further to our topic today, I'll try to remind you, my students, about what we have learned in the previous meeting. In the previous meeting, you learned about kind of food, macam-macam makanan, kind of drink, macam-macam minuman, and then how to pronounce the name of food and the name of the drink. Dan bagaimana cara mengucapkan nama-nama makanan itu serta nama-nama minuman yang sudah kita pelajari in the previous meeting. Yeah, and this is what we are going to learn today. So in today's meeting, we are trying to learn about quantifiers, which is used in the countable and uncountable. Once more, in today's meeting, we are going to learn about quantifiers for countable and for uncountable. Maybe the questions arise on your mind is, what is actually quantifiers? Mungkin baru pernah mendengar kata quantifiers. Sebenarnya apa itu quantifiers? That's why you need to join with me till the end of the slide, till the end of the learning today. So, are you ready? Well, this is the definition of quantifiers. In the previous slide, I asked you what is actually quantifiers, and in this slide, it is the answer. So quantifiers is a word that usually goes before a noun to express the quantity of the object. So anyone here can translate what does the definition or what is the definition of the quantifiers. Just translate this definition into Indonesian. A word that usually goes before a noun to express the quantity of the object. In bahasa Indonesia, artinya quantifiers itu adalah sebuah kata atau mungkin nanti sekumpulan kata yang biasanya muncul sebelum noun. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa noun adalah kata benda. Maka ini adalah sebuah kata yang muncul sebuah kata benda to express, untuk menyatakan the quantity of the object. Quantity here means jumlah. Jadi kata ini nanti akan menjelaskan tentang kuantitas, jumlah, seberapa banyak objek yang dimaksud. Nah, mungkin kalau masih definisi seperti ini masih sangat umum. Bahkan mungkin kalian belum punya bayangan seperti apa sebenarnya quantifiers itu. Di sini dikatakan sebuah kata yang muncul sebelum kata benda, yang kemudian menyatakan jumlah dari sebuah objek. Itu seperti apa maksudnya? Oke, just try to understand that, and then I will try to give you the definition and the examples in the next slide. Yeah, it will be easy for you to learn about quantifiers by using the examples. So here, I have already presented you the examples of quantifiers.
In the table, I mean on the table, you can see there is countable and uncountable. You have already learned about countable and uncountable, right? Countable is sesuatu yang bisa dihitung, and uncountable itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung. However, di bawah kolom itu, kita ambil yang kolom countable dulu, atau yang bisa dihitung. Ada many, a lot of, some, a few, enough. Nah, many, a lot of, some, a few, and enough ini adalah contoh dari quantifiers. Jadi adik-adik masih ingat apa tadi quantifiers? Ya, sebuah kata atau mungkin sekumpulan kata yang muncul sebelum kata benda dan dia menjelaskan tentang jumlah. Jadi kata kuncinya ada kata yang menjelaskan tentang quantity atau tentang jumlah. Di sini, di kolom sebelah kiri yang ada countable itu, di bawahnya ada tulisan many, a lot of, some, a few, and enough. Adik-adik apa tahu arti dari many, a lot of, some, a few, and enough? Many artinya banyak, ini menyatakan jumlah. A lot of artinya juga banyak, juga menyatakan jumlah, quantity. Some ini artinya adalah beberapa, ini juga menyatakan jumlah. A few ini sedikit, dan terakhir enough yang artinya adalah cukup. Dan many, a lot of, some, a few, and enough ini menyatakan jumlah, quantity. Banyak, beberapa, sedikit, dan cukup. Nah, sekarang berpindah ke sebelah kanan. Ada uncountable. Di bawah uncountable ada much, a lot of, some, a little, enough. Yang masing-masing memiliki arti. Much artinya banyak, a lot of artinya beberapa atau banyak, some artinya beberapa, a little artinya sedikit, enough artinya cukup. Arti dari yang ada di bawah kata uncountable ini sama dengan arti yang ada di bawah kata countable. Bedanya adalah pada penggunaannya. Itulah kenapa di sini Ustaz Hadian tulis countable dan uncountable. Artinya, kata-kata yang menyatakan jumlah di bawah countable itu ada many, a lot of, some, a few, and enough itu dipakai untuk menjelaskan jumlah dari kata benda yang bisa dihitung. Sekali lagi, untuk menyatakan jumlah dari kata benda yang bisa dihitung untuk yang countable. Sedangkan di sebelah kanan, kata-kata seperti much, a lot of, some, a little, dan enough yang ada di uncountable itu menyatakan jumlah untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Nah, di sini kalau diperhatikan ada kata yang sama ya. Yang pertama ada kata a lot of. Itu di countable a lot of, di uncountable juga a lot of. Artinya bahwa kata a lot of ini yang artinya banyak itu bisa digunakan untuk menjelaskan jumlah benda yang bisa dihitung, bisa juga digunakan untuk menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung. Jadi bisa menggunakan a lot of. Kemudian ada lagi kata some yang artinya beberapa. Di countable dia menggunakan some, di uncountable dia menggunakan some. Artinya ketika adik ingin menjelaskan beberapa benda yang bisa dihitung bisa menggunakan some. Ketika menjelaskan beberapa benda yang tidak bisa dihitung, bisa juga menggunakan some. Dan yang terakhir ada enough, yang artinya cukup. Sama, bisa digunakan untuk countable noun, bisa juga digunakan untuk uncountable noun. Sekarang contoh nomor 1 di bawah ini. Nomor 1, I have many apples at my house. Kata quantifiers yang digunakan dalam contoh nomor 1 apa? Yes, many. Kalau ada perhatikan, ada kata many yang saya bold kuning ini. Many adalah quantifiers yang artinya banyak untuk menjelaskan apples, jumlah apples. Sedangkan apples kita tahu bersama bisa dihitung. Karena apples bisa dihitung, maka dia countable. Karena dia countable bisa dihitung, maka banyaknya menggunakan many, bukan menggunakan much. Oke?
quantifiersnya menggunakan many, bukan menggunakan much. Karena much digunakan jika noun yang mengikuti tidak bisa dihitung, sedangkan apples bisa dihitung. Nomor 2. There are a lot of cooking oil in the kitchen. Quantifiers yang digunakan di sini adalah a lot of. Oke? A lot of. Sedangkan kata benda yang mengikuti adalah cooking oil. Cooking oil, minyak. Minyak adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung, maka dia uncountable. Karena dia uncountable, maka bisa menggunakan a lot of. Karena a lot of bisa digunakan untuk countable, bisa digunakan untuk uncountable, maka dia netral. Bisa digunakan a lot of. Nomor 3. There is only a little salt here. Dari kalimat nomor 3 ini mana quantifiersnya? Yes, ada kata a little yang artinya adalah sedikit. Kenapa kemudian sedikit ini menggunakan a little, bukan menggunakan a few? Karena kata benda yang mengikuti adalah salt. Salt itu garam. Garam itu tidak bisa dihitung kecuali menggunakan satuan. Satuan 1 bungkus garam misalnya. Maka salt ini tidak bisa dihitung. Karena salt tidak bisa dihitung, maka dia masuk dalam uncountable. Nah, quantifiers yang artinya sedikit dan dia digunakan untuk uncountable noun adalah a little. Lihat di sini. A little untuk uncountable. Bukan a few. Nomor 4. My mom doesn't have enough vegetable. Nah, kata quantifiers di sini digunakan adalah enough. Karena enough ini bisa digunakan untuk countable dan uncountable, maka it doesn't matter. Ya, nggak masalah. Karena enough ini netral, ya, bisa digunakan untuk countable atau uncountable. Nah, inilah contoh dari penggunaan quantifiers dalam sebuah kalimat. Jadi tergantung pada kata benda yang mengikuti. Kalau kata benda yang mengikuti adalah kata benda yang bisa dihitung, maka silakan gunakan many, a lot of, some, of, few, or enough. Kalau kata benda yang mengikuti tidak bisa dihitung, maka gunakan much, a lot of, some, a little, enough. So, saya harap kalian sudah memahami terkait dengan penggunaan quantifiers ini. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman, maka silakan do the practice. Kerjakan di buku saja, tidak usah dikumpulkan. Kita akan coba bahas nanti ketika ada teleconference, oke? Nomor 1, ada pertanyaan, ada banyak keju di atas kompor. Perhatikan nomor 1, ada banyak keju di atas kompor. Quantifiersnya adalah ada pada kata banyak. Maka yang adik perlu ketahui, yang harus diperhatikan, quantifiers banyak ini tadi bahasa Inggrisnya apa. Kemudian yang perlu diperhatikan setelahnya adalah kata benda yang mengikuti. Apakah ini countable atau uncountable. Karena ini akan mempengaruhi penggunaan quantifiers yang nanti akan adik gunakan untuk mengerjakan nomor 1 ini. Ada banyak keju di atas kompor, kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Begitupun dengan nomor 2. Ayah membeli beberapa botol susu. Quantifiersnya adalah beberapa. Namun tolong perhatikan kata benda yang mengikuti. Nah, silakan nanti dikerjakan di buku dengan adik coba buka lagi video ini, poin dipahami sampai paham. Kalau masih kurang, silakan buka di beberapa website, banyak sekali menjelaskan tentang quantifiers ini. Kalau masih bingung, jangan lupa atau jangan ragu untuk menghubungi Ustadz Herian, oke? So I hope that in this meeting you learn something here that is very beneficial for you, and then if you get confused on how to use this material on your daily life, I mean here to do the practice here, so feel free to contact me melalui WA ya. So good luck, mudah-mudahan berhasil. Ustadz Herian akan lakukan teleconference maybe di beberapa pertemuan ke depan, insyaallah. So thank you so much for today, and then yeah, thank you so much. Let's recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. So bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.